wajtinabu nawahi. Sekuat tenaga dalam posisi apapun kita untuk berkomitmen menjalankan rangkaian perintah Allah dan sekaligus juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Luqman ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidas kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya, kata Allah, pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tintanya, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya ditulis kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat ini menggambarkan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu berkuasa, begitu luas ilmunya. Diumpamakan seandainya pohon-pohon yang berada di bumi dijadikan pena dan lautan menjadi tintanya, dan bahkan ditambahkan lagi sebanyak 7 kali lautan untuk menjadi tinta setelah habisnya lautan yang pertama, niscaya tidak akan pernah habis-habis kalimat Allah untuk dituliskan. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, tidak ada satupun yang sanggup mengalahkannya. Hadirin rahimakumullah, ilmu adalah cahaya. Dengan cahaya seseorang menjadi mengerti banyak hal, dari hal yang buruk hingga yang baik. Kita juga menjadi bisa membedakan mana yang mesti kita lakukan dan yang tidak mesti kita lakukan. Itulah ilmu. Bahkan hadirin rahimakumullah, sebagai penanda diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, ayat pertama yang diperdengarkan dan diturunkan ke muka bumi adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra memiliki makna perintah Allah kepada kanjeng Rasul, kepada kita untuk membaca. Dengan pemahaman yang agak luas, Iqra memiliki makna mengamati, melihat, dan belajar. Sehingga dengan mengamati, melihat, dan belajarnya kita, lahirlah ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dari zaman ke zaman hingga hari ini. Hadirin rahimakumullah, surat ini menjadi isyarat dan penegasan bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan untuk kita miliki. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya, beliau mengatakan bahwa beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya akan tertolak. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Hadirullah, sebagaimana salat kita harus mengerti mana yang membatalkan, mana yang tidak, mana yang menjadi syarat dan menjadi rukun. Ketika kita mengerti ini, insya Allah salat kita akan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak mampu membedakan mana syarat, mana rukun, bisa jadi salat kita tidak sah karena tidak memenuhi kriteria untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kenapa wasiat ini penting untuk kita sampaikan berulang-ulang kali? Jawabannya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena Allah telah menjanjikan kepada kita bahwa siapa saja yang ingin diangkat derajatnya, baik di dunia maupun akhirat, maka kita harus memiliki ilmu.
Siapa saja di antara kita yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka kita juga harus mengerti ilmunya. Hadirin rahimakumullah, sebaliknya, jika ada di antara kita memiliki ilmu, tapi dia hanya pandai berkata, hanya pandai berteori tanpa mampu mengamalkannya, maka Allah menyebutnya sebagai kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu hanya berkata-kata sedangkan kamu tidak mampu mengamalkannya. Dengan kata lain, orang model seperti adalah senyata-nyatanya pendusta. Naudzubillah min dzalik. Hadirin Allah, dalam jubatnya lagi Ibnu Nusrat berkata, fa'alimun bi ilmihi lam yamalan mu'adzabun min qabli ubbatil watan. Bahwa siapa saja cendik-cendikia yang memiliki ilmu, pinter, ulama, tapi dia tidak mampu mengekspresikan ilmunya dalam bentuk perilaku, maka akan diancam dengan siksaan nanti di akhirat sebelum penyembah berhala. Sebelum kaum penyembah berhala disiksa, orang-orang muda seperti ini akan disiksa terlebih dahulu. Hadirin rahimahullah, itulah mengapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk belajar dari mulai kita bayi hingga ajal nanti. Sebagai penutup, hadirin rahimahullah, Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tidak peduli apa kelaminnya, maka kewajiban kita supaya kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat adalah mari kita selalu menjadi orang yang semangat belajar. Tidak harus di sekolah, tidak harus di kelas, karena belajar sesungguhnya ada yang bersifat kauniyah maupun firmaniyah. Lingkungan kita sekaligus menjadi pembelajaran. Firman Tuhan adalah pembelajaran yang utama supaya kita bisa menjadi selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.